Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Hal yang paling utama dan harus menentukan bahwa kita menjadi peternak yang sukses, itu yang pertama memang kita harus benar-benar mengerti tujuan beternak. Contohnya nih ya, yang pertama saya kupas berkaitan dengan breeding atau ternak kembang biak khusus indukan ya. Breeding itu berarti pilihannya yang wajib dan tidak boleh dilupakan. Pertama adalah pemilihan bibit. Bibit baik itu pejantan maupun betina. Kalau pejantannya itu, kalau memang teman-teman itu berpikir tentang anak, terus anaknya bagus, terus kemudian jarang ada kematian prematur atau yang lainnya, itu berarti teman-teman semuanya itu harus benar-benar cermat dalam memilih pejantan. Yang pertama berkaitan dengan umur. Ini berkaitan dengan umur. Umur itu wajib. Umur pejantan untuk breeding, untuk yang bisa membuai betina yang bagus, hormon libidonya sudah matang dan hasilnya nanti tidak mengecewakan, itu adalah pejantan yang sudah usianya minimal sekali 1,5 tahun minimal sekali. Yang lebih bagus kalau hormonnya 1,5 tahun itu kan minimal, tapi kalau hormon libidonya matang itu umurnya 2 tahun. Nah, untuk tinggi badan ini selain umur, yang pertama umur, kalau hormon libidonya matang itu usianya 2 tahun, atau rampak giginya sudah 2, poel 2 gitu kan. Tingginya itu harus di atas 80 cm. Nih. 80 cm itu bisa dicukupi atau tersedianya pejantan tingginya 80 cm ke atas itu hanya ada di Jawa Randu, dan yang kedua ada di PE Peranaan Etawa, atau dengan Senduru. Itu bisa tercukupi berkaitan kriteria tinggi badan usia 2 tahun di atas 80 cm. Pak, bagaimana kalau usianya 2 tahun, tinggi badannya 75 cm? Kalau memang pengen bagus, cari yang di atas 80 cm. Itu bagus. 80 cm itu udah keren, udah bagus. Karena apa? Pejantan ini 75% yang paling dominan dalam pembuahan karakter. Terus kemudian 75% itu memang paling banyak dominannya adalah hormon pejantannya, bukan hormon betinanya. Walaupun betinanya bagus, pejantannya jelek, itu tetap anaknya jelek. Banyak yang jelek. Tapi kalau pejantannya bagus, babonnya biasa saja, atau ya enggak jelek, biasa, itu anaknya pasti mengikuti pejantan. Pejantan itu, hormon pejantan itu mempengaruhi berkaitan dengan tinggi. Nanti kalau cempenya itu bisa tinggi seperti pejantannya. Itu yang pertama. Terus kemudian berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya lebih banyak dominan mirip pejantan. Tapi ukuran warna itu 50% bisa pejantan, 50% bisa betina. Warna bulu loh.
Nah, untuk berkaitan dengan ketebalan bulu, ketebalan kulit, itu saya cenderung yakin bahwa itu lebih banyak dominan di indukan. Kalau indukannya kulitnya tebal, anaknya tebal. Kulitnya tebal, bulunya bagus. Kalau anaknya betina, nah ini kan. Jadi yang mempengaruhi pejantan itu selain tinggi badan, terus bentuk tubuh badan, cempe nantinya, itu pasti itu yang bisa saya tandai. Terus kemudian itu tadi pejantan. Kalau betina itu indukan yang bagus tidak harus bahwa itu tinggi banget, tidak. Ya minimal di atas 65, 70, 70 lebih nggak apa-apa. Yang penting ciri-cirinya sesuai. Jadi ciri-ciri betina bagus itu bukan faktor tinggi badan, bukan itu saja, tapi lebih identik kelihatan cantik, terus kemudian kulitnya tebal, terus kemudian putingnya. Nah ini putingnya itu cenderung seperti gini, kantong susunya besar, putingnya kecil. Itu yang bagus, yang paling seneng diminati oleh peternak. Kenapa seperti itu? Kalau kantongnya besar berarti produksi susunya banyak. Terus kemudian putingnya kecil itu kalau cempe itu mudah, enak untuk ngempeng, menyusu ke indukannya. Tuh. Bagaimana kalau kantongnya besar, putingnya besar? Ya nggak apa-apa. Gitu, nggak masalah. Tapi kita perlu perhatikan masalah tua dan mudanya betina. Tua dan betinanya mudanya betina itu enak kok. Ya minimal kita beli sudah beranak 3 kali, itu nggak apa-apa. Beranak sudah 3 kali kita beli nggak apa-apa. 4 kali nggak apa-apa. Terus 2 kali nggak apa-apa. Nah, kandungan, ini ngomong kandungan ya, di betina ya, janin itu memang kalau sudah beranak yang kedua, kalau beranak yang ke-1 itu masih belum kuat ya, masih belum kuat dominan untuk itu menjadi anak cempe yang bagus. Tapi kalau sudah beranak beranak yang kedua, saya pastikan babon itu sudah memiliki karakter, terus kemudian daya tahan tubuh, daya tahan janinnya, kualitasnya itu mempengaruhi banget. Kalau saya nggak apa-apa beli betina yang sudah beranak 2 kali, sekali, 3 kali, 4 kali nggak apa-apa, itu bagus. Kita beli ngomong, betina itu harus cantik, bulunya mengkilat gini-gini. Kalau di pasar, beli di pasar ini, mau jantan mau betina, di saat kita beli di pasar itu bagus, tapi dibawa ke rumah pasti saya jamin nggak bagus. Apanya? Bulunya pasti mulai dalam waktu seminggu lusuh gitu kan. Ini sebenarnya nggak masalah beli kambing di pasar asal bagus. Kalau kita beli di pasar dibawa ke rumah terus lusuh, itu nggak apa-apa, karena nanti kambing yang kita beli di pasar atau kita pesen atau teman-teman pesen ke N2 TV gitu kan, lewat N2 TV dikirim ke rumah Anda, itu sampai saya pastikan 2 bulan lah, 1 sampai 2 bulan indukan baru bisa menunjukkan warna aslinya, kualitas aslinya, dan bentuk tubuh yang asli. Karena dari pasar, umpamanya pesan ke N2 TV itu, N2 TV beli di pasar, saya kumpulkan, taruh di kandang penampung, terus baru kemudian seminggu 2 minggu saya kirim ke rumah Anda. Itu kambingnya positif, kelihatan kayak jelek, tinggi tapi kok nggak sesuai gitu. Bukan itu persoalannya.
sebenarnya kambing dari pasar ke penampung itu tetap ya, kalau masalah bulu kurang mengkilat itu wajar, tapi nanti 1 bulan 2 bulan itu pasti akan menunjukkan warna bulunya yang asli, warna aslinya, terus karakter aslinya, dan kemudian gemuknya itu akan pulih. Karena ya namanya kambing baru itu pasti ada adaptasi kandang, adaptasi makanan, dan lain sebagainya. Untuk yang pemula mungkin kaget, tapi kalau yang sudah sering udah nggak kaget, nggak heran. Kalau kambing beli terus dikirim itu nggak kaget, sudah tahu teorinya, sudah tahu apa namanya sebabnya, itu udah nggak kaget, nggak masalah. Kambing itu datangnya seperti apa, yang penting memang kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Kambing itu kalau baru datang nanti bisa jadi tidak semua ya, tidak semua, tapi 1-2 ekor mungkin pola makannya menurun. Terus kemudian ada juga yang mungkin matanya belean atau flu, tapi nggak usah heran, nggak usah kaget, nggak usah bingung. Anda teman-teman jangan langsung kebingungan atau gelisah atau gupek gitu, jangan. Kalau kambing beli dari pasar bawa ke kandang itu atau dikirim ke rumah Anda, itu nggak usah kaget, cukup Anda rutinkan makanan rumput hijauan segar atau rambanan. Terus kemudian kalau tidak ada vitamin, suntik vitamin, ya rutin setiap seminggu 3 kali teman-teman beri jamu ke kambing. Temulawak diparut, kasih gula merah, kasih air biasa dingin, itu seminggu 2 kali 3 kali, itu bagus. Kambing semakin banyak, semakin sering dijamu, semakin satu nafsu makannya meningkat, terus kemudian daya tubuhnya, kesehatannya pulih, tambah bagus. Nih, jadi kalau yang kambing yang belum terbiasa dijamu itu ya kadang-kadang mau cicip pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa, dia langsung sudah merasakan enaknya sekali 2 kali, besok dia pasti ketiga kalinya sudah doyan banget dengan yang namanya jamu-jamuan. Andaikan kalau sudah terbiasa dengan jamu tanpa gula merah pun, kambing itu pasti minum. Tapi untuk awal-awalan kambing ya perlu dikasih biar minat gitu, kasih gula merah. Gula merahnya ya kalau bagus gula merah aren, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, gula merah seadanya gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan matanya belean gitu kan. Kalau mata belean itu kalau sudah parah warnanya putih. Tapi jangan bingung, yang kalau sebaiknya ya dikasih obat tetes mata manusia nggak apa-apa, atau Vitoxy LA itu diteteskan ke mata. Tuh, itu mudah-mudahan bisa sembuh. Walaupun kambing yang dari pasar itu tidak semuanya akan sakit mata dan tidak semuanya itu akan lesu, tidak. Ya 1-2 lah, 1-2. Tapi kalau kita menjumpainya, ya kambing disuntik vitamin, disuntik Vitoxy LA gitu kan. Vitoxy LA itu kan antibiotik, antibody dan lain sebagainya lah. Itu bagus. Nah, untuk indukan kalau pas dikirim kok nggak taunya bunting gitu kan. Ya kalau bunting pasti saya sarankan jangan disuntik Vitoxy LA ya, karena bisa keguguran gitu. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau suntik vitamin bisa masuk ke daging ya,
tapi LA cukup dimasukkan ke dalam kulit atau itu ya. Nah, kalau suntik godik gimana? Suntik godik itu ya cukup dimasukkan ke dalam kulit saja. Suntik yang sifatnya panas itu suntik godik ya, suntik Ivermectin itu sifatnya panas. Jadi habis disuntik pasti jerit-jerit. Makanya dosisnya jangan banyak-banyak. Kalau indukan ya cukup 1 mili aja lah. Jangan banyak-banyak. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan breeding ya. Yang pertama itu faktor utama yang perlu kita cermati, kita perhatikan adalah bibit ya, baik pejantan maupun indukan. Terus berkaitan tinggi badan, berkaitan umur sudah tak sampaikan. Terus berkaitan dengan yang namanya ukuran kandang. Ukuran kandang idealnya untuk kandang pejantan itu idealnya lebar 2 meter, ke belakang 1,5 meter atau 2 meter persegi. Kenapa? Sewaktu-waktu kita butuhkan untuk kawin ya kan, indukan minta kawin, kita jadiin satu. Tidak perlu pejantannya kita turunin, indukannya kita turunin. Taruh aja salam satu kandang 3 hari 3 malam lah, pasti sudah positif. Jadi kita nggak perlu nungguin gitu kan. Jadi kalau sudah 3 hari 3 malam positif, kambing itu sudah selesai lah proses pembuahannya. Nah, kalau 2 meter kali 1,5 meter itu bisa diisi satu pejantan dengan 2 betina kan. Kalau 2 betina minta kawin semuanya kan gitu. Nah, setelah kawin, pejantan minta untuk ngawinin betina itu biasanya kan lemes ya, atau memang birahinya memuncak terus, nggak selesai-selesai. Nah, biasanya juga kambing yang seperti itu makannya pasti nggak mau. Kambing pejantan kayak gitu tuh, kalau sudah birahi minta, pasti aktivitas yang pengen itu ya, nafsunya itu pengen kawin terus. Nah, pola makannya pasti nafsu makannya menurun. Nah, makanya kenapa kalau ada indukan 10, sebaiknya sih disediakan 2 pejantan yang bagus ya. Artinya yang ideal itu 2 pejantan 10 betina. Kalau toh tidak bisa mengadakan 2 jantan ya 1 jantan nggak apa-apa. Tapi kalau ada 2 pejantan lebih bagus kan gitu. Karena sewaktu-waktu siapa tahu di masa-masa mendatang itu kawinnya serentak. Dalam waktu 1 minggu berturut-turut itu ada 5 ekor yang minta kawin, kan bisa kita bagi kan gitu. Kita bagi yang 2 ke sini, yang 3 ke sana gitu. Terus kemudian kalau ada 2 pejantan itu kan kita bisa membedakan nanti hasil persilangannya, hasil kawinnya, bagaimana nanti cempenya, perkembangannya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa, mengikuti pejantan atau mengikuti betinanya, kita lihat. Terus kemudian besarnya seperti apa, semuanya bisa kita lihat. Dan kemudian ini yang jantan ini lebih banyak menghasilkan anak jantan atau anak betina, itu kan harus kita perhatikan. Nah, ini sebagai seleksi pemahaman untuk teman-teman pemula semuanya. Nah, kalau untuk indukan, kandang indukan idealnya itu juga harus lebar sekitar 1,20 meter, ke belakang 1,5 meter. Itu memang luas sih ya, jadinya luas lebar. Tapi kan kita pikirkannya di jangka panjang, kalau kemudian indukan itu punya anak. Nah, kalau kandangnya luas, anaknya juga kan enak, indukannya enak gitu kan, kesana kemarinya bisa enak. Apalagi kandangnya itu dibawa di pintu belakang itu ada lubang
untuk keluar masuk cempenya gitu kan, untuk keluar masuk kandang. Kalau pengen main dia keluar, kalau pengen nyusu dia masuk gitu kan. Ini penting untuk diperhatikan. Untuk berkaitan pejantan atau penggemukan nanti saya kupas di video selanjutnya. Kita detailkan berkaitan dengan untuk kambing pejantan penggemukan. Sementara saya khususkan untuk breedingnya. Ini kalau teman-teman mau pesen ke N2 TV nggak apa-apa, kita terima. Syukur alhamdulillah bisa jadi rezeki buat N2 TV, dan juga bisa belajar N2 TV mencari bibit-bibit yang ideal. Mudah-mudahan sesuai harapan teman semuanya, dan N2 TV juga ya berupaya kalau ada kekurangan atau kesalahan selama ini teman-teman nonton N2 TV, mohon maaf sekali ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.